Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persahabatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Persahabatan tidak terjadi bila hanya seorang diri. Persahabatan bisa terjadi jika kita berinteraksi dengan orang lain. Apa yang menjadi dasar dalam persahabatan? Apa yang membuat orang itu bertemu dan menjadi sahabat? Mengapa kita butuh persahabatan? Yang pertama, karena kita adalah makhluk sosial. Yang kedua, karena kita saling membutuhkan. Yang ketiga, karena setiap saat pasti terjadi perjumpaan. Yang keempat, karena ada sesuatu yang diharapkan. Yang kelima, karena ingin berbagi. Saudaraku, kita butuh seorang yang bisa mengoreksi kita, yang mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Bukan saja sahabat yang senang ketika kita senang, tetapi juga sahabat yang menegur kita ketika kita berbuat kesalahan. Ada dua ciri sahabat yang sering kita temui. Yang pertama, sahabat yang buruk. Orang yang berhikmat bukan hanya membuka diri kepada siapapun, tetapi juga dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita boleh berteman kepada siapa saja, tetapi kita juga harus memilih kepada siapa kita berteman dan yang menjadi sahabat kita. Di dalam Amsal 18 ayat 24 dikatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Siapa di antara kita yang pernah mengalami ketika seorang sahabatmu justru mengkhianati kita, merugikan kita? Saya yakin beberapa di antara kita pasti pernah mengalami itu. Atau jangan-jangan apakah kita yang menjadi sahabat yang buruk? Ada 3 tanda seseorang dikatakan sebagai sahabat yang buruk. Yang pertama, menjauhkan kita dari Tuhan. 2 Tawarik pasal 19. Sahabat yang buruk menjauhkan kita dari Tuhan. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat yang buruk menjauhkan kita dari Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, sahabat yang mengecewakan. Terdapat di dalam Ayub 16 ayat 20. Kata mencemooh di ayat ini mengarah ke menghakimi. Ayub dihakimi oleh sahabatnya sendiri. Sahabat-sahabatnya bukannya memberikan dukungan, tetapi malah menghakimi dia. Yang ketiga, sahabat yang mencari untung. Amsal 19 ayat 4 dan Amsal 14 ayat 20. Sahabat yang buruk hanya mencari untung saja. Ketika kita sedang kaya, banyak teman yang datang. Tetapi ketika kita kesulitan, tidak ada satupun sahabat yang datang. Ciri yang kedua adalah sahabat yang baik dan benar.
Tadi kita sudah menemukan ciri sahabat yang buruk. Banyak sahabat yang baik namun belum tentu benar. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Lalu seperti apa sahabat yang baik dan benar itu? Yang pertama, tidak mencari keuntungan pribadi. Persahabatan yang tulus terjadi karena hati, bukan karena pamrih akan sesuatu, misal karena ketenaran atau harta. Yang kedua ada take and give, saling memberi dan menerima, kerelaan menasihati dan dinasihati, mendoakan dan didoakan. Yang ketiga, mau berkorban. Seorang sahabat yang baik menyediakan dirinya bagi sahabatnya, baik waktu, pikiran, dan tenaga. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Dalam sebuah persahabatan selalu ada perbedaan pendapat. Yang kelima, menerima sahabat apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Yang keenam, memaksimalkan potensi sahabat sekalipun tidak menguntungkan pribadi kita. Yang ketujuh, memberi dukungan dan saran yang baik demi sahabatnya. Yesus sahabat terbaikmu. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apakah Anda sudah menjadi sahabat Yesus? Tuhan rindu hubungan kita, bukanlah antara tuan dan hamba, bos dan atasan, tetapi seorang sahabat. Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Tuhan? Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Karena itu saudara-saudara, kita harus belajar saling mengasihi satu dengan yang lain, agar kita juga menjadi sahabat yang baik dan benar bagi orang lain. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau membuka jalan dan Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bahagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.